Kata lo, bikin brand itu segampang nempelin label di produk. Kata gue, branding itu lebih dari sekedar label. Ngebangun brand butuh banyak tahapan. Buktinya ada sebuah brand yang bisa jual barang murah dengan harga puluhan kali lebih mahal. Cuma modal nempelin label doang. Tapi pas ketahuan sama pelanggan, mereka langsung ditinggalin dan dihujat. Yuk kita bahas di katalog bareng gue Mr. Cuan. Beberapa waktu lalu, seorang beauty vlogger nge-review tas laptop merek Hamlin yang dibelinya seharga 300 ribuan. Pas di review, ternyata label mereknya itu kebuka cuy. Nah, yang bikin kaget di bawah label merek Hamlin itu ada label merek lain. Setelah dicek, tas laptop Hamlin yang dibelinya seharga 300 ribuan ternyata produksi merek lain. Dengan harga yang jauh lebih murah atau sekitar 20 ribuan doang. Tiba-tiba ini ya copot nih, copot kan. Pas dibuka, cam-cam, muncul merek lain dong. Amsyong gak tuh? Ternyata yang ngalamin itu bukan dia doang. Ada juga yang aku beli tas selempang Hamlin seharga 1 jutaan, tapi pas dilihat di toko online lain, barang serupa cuma dibanderol 150 ribuan. Ada juga yang beli tas clutch Hamlin seharga 550 ribuan, ternyata pas dicek harga aslinya cuma 30 ribuan. Gak heran, merek Hamlin ini dibully habis-habisan. Gue juga kesel sih kalau sampai ketipu kayak gitu. Tapi di sisi lain dia juga jago, karena bisa jual produk murah dengan harga puluhan kali lipat lebih mahal. Brand ini bisa dibilang jahat banget, tapi di sisi lain dia juga tahu cara nyari cuan dengan kekuatan brand. Jujur, gue nggak tahu ada brand yang namanya Hamlin sebelum ada kasus ini. Tapi setelah tahu dia bisa jual barang berkali-kali lipat lebih mahal ketimbang harga aslinya, berarti brand ini udah punya daya tarik tersendiri di mata pembelinya. Nah, ini nunjukin kalau harga sebuah produk itu nggak melulu ditunjukkan sama kualitasnya, tetapi lebih sering dipengaruhi sama branding cuy. Tapi masih ada tapinya nih cuy. Ada satu hal yang belum dimiliki Hamlin, yaitu brand equity dan loyalitas pelanggan. Buktinya pas label kebuka dan ketahuan sama pembeli, si Hamlin langsung dibully. Ini ngebuktiin kalau ngebangun brand itu nggak cuma sekedar nempelin label doang. Ngebangun brand itu ada tahapannya cuy. Pertama, kita harus riset pasar buat tahu apa selera mereka. Riset pasar juga bisa bantu kita buat nentuin target konsumen. Kedua, bangun kesadaran alias brand awareness. Pada tahap ini, brand ngenalin dirinya kepada target pasar, caranya macam-macam. Mulai dari iklan, acara offline, sampai bikin pameran. Ketiga, pengakuan alias brand recognition. Di tahap ini, pelanggan mulai akrab dan mengakui kehadiran brand kita. Pelanggan bakal ngenalin logo brand kita setiap kali mereka ngeliat di internet atau di toko. Keempat, tahap pencobaan. Setelah pelanggan menyadari dan mengakui kehadiran brand, mereka mencoba produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu preferensi. Tahap ini menjadi penentuan bagi sebuah brand. Kalau pelanggan dapat pengalaman yang baik dari brand kita, mereka akan lebih memilih brand kita daripada brand yang lain. Tapi kalau enggak, dijamin mereka akan kabur ke brand lain. Terakhir, ada tahapan loyalitas. Ini tahapan terakhir dari brand equity. Setelah pelanggan dapetin pengalaman brand yang baik, mereka akan terus memilih brand tersebut. Mereka tidak akan berpaling kepada brand kompetitor. Selain itu, mereka juga akan merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain. Nah, dari keenam tahapan itu, jelas kalau si Hamlin belum sampai di tahap dapetin loyalitas pelanggan. Alasannya sih jelas, karena mereka udah ngecewain pelanggan dengan cara yang gak etis, yaitu nempelin label di atas brand orang lain. Kasus nempelin label juga ngebuktiin kalau brand Hamlin ini ternyata nggak nawarin value berupa inovasi produk. Beda sama brand lain semisal Apple. Bisa dibilang Apple adalah salah satu brand yang udah dapetin loyalitas pelanggan. Lo bisa cek, tiap kali mereka rilis iPhone seri terbaru, pasti banyak yang antri buat beli. Padahal harga iPhone itu kan mahal dibandingin handphone merek lain. Jadi udah jelas ya cuy, kalau branding itu emang penting banget.
Tapi branding itu nggak cuma sekedar nempelin label doang di atas produk. Itu kata gue. Kalau kata lo gimana? Kalau lo punya argumen, ide, atau masukan soal konten yang bisa bikin lucuan, langsung aja sampein pendapat lo sesuka hati. Oh ya, jangan lupa juga subscribe YouTube Kata Data Indonesia, Instagram dan TikTok gue di @thereal_Mr. Cuan. Gue Mr. Cuan, ciao.